Halo, ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini, akan mengurai alur cerita film Lady Macbeth yang rilis tahun 2016. Lady Macbeth adalah film yang diadopsi dari novel Nicola Lescov dengan judul Lady Macbeth of the Mudsins District berlatar belakang Inggris abad ke-19. Film ini disutradarai oleh William Oldroyd, dibintangi Florence Pugh sebagai Catherine Lester, Paul Hilton sebagai Alexander Lester, Cosmo Jarvis sebagai Sebastian, Naomi Eki sebagai Anna. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang terlanjur basah karena ketahuan telah selingkuh oleh suaminya. Dia bukannya insyaf, malahan membawa selingkuhannya dan bercinta di hadapan suaminya. Bagaimana cerita selanjutnya? Film dibuka saat Catherine Lester married dengan seorang pria kaya yang usianya jauh lebih tua bernama Alexander Lester. Pada malam harinya Alexander menyuruh istrinya untuk buka baju. Setelah dibuka, Alexander bukannya menyantap, tapi si tua itu naik ranjang untuk tidur. Membuat Catherine keheranan. Paginya, Catherine dibangunkan oleh Anna, lalu ia didandani untuk menemani suaminya yang kedatangan teman-temannya di ruang makan. Namun Alexander tak memperdulikan keberadaan Catherine, ia asik ngobrol dengan temannya, membuat Catherine bete. Ia pamit pada Alexander untuk meninggalkan ruangan. Ketika Catherine di luar, dia ditegur Boris Lester mertuanya untuk menunggu Alexander, dan jangan tidur dulu. Kemudian Boris menyuruh Anna untuk menemani Catherine agar tidak ketiduran. Di kamar Anna mengingatkan Catherine agar tidak tidur, Catherine pun menguat-nguatkan diri untuk tidak tidur meskipun ia sudah mengantuk. Saat Alexander datang ke kamarnya, Catherine berdiri menyambutnya, sementara Anna beranjak keluar. Kembali Alexander menyuruh Catherine untuk membuka bajunya, dengan menghadap ke tembok. Disangka mau tempur, ketika Catherine membalikan badannya, si Alexander sudah tidur nyenyak. Keesokan harinya, Alexander berangkat ke Ambel tanpa memberitahu Catherine. Catherine bertanya pada Boris, suaminya pergi kemana? Dijawab Boris, bahwa Alexander pergi ke Ambel karena pabrik batu baranya meledak. Dan Boris juga memberitahu pada Catherine bahwa dirinya akan pergi ke London. Cerita selanjutnya, ketika Catherine tiduran di sofa, ia melihat sekilas orang berlari, kemudian ia keluar mendatangi ruang peternakannya. Dia kaget karena para pegawainya sedang menimbang Anna. Catherine marah dan menyuruh pegawainya untuk menghadap tembok dan menurunkan Anna. Setelah itu, Catherine bertanya berapa menebak berat badannya. Sebastian bukannya menebak, namun langsung membopong Catherine akan dimasukkan ke timbangan, membuat Catherine marah, sambil berkata bahwa dirinya akan mengawasi pegawai, karena dianggap pegawainya tidak bekerja dan membuang uang suaminya. Saat datang ke rumah, Catherine bertanya pada Anna, siapa pekerja yang membopong dirinya? Dijawab Anna, dia bernama Sebastian, pegawai yang baru masuk. Keesokan harinya, Catherine berjalan-jalan di perkebunan suaminya. Ia bertemu dengan Sebastian sambil menggodanya. Ternyata dengan diam-diam Catherine senang digoda Sebastian. Kejadian itu diketahui Anna, membuat Anna cemburu. Ketika Anna membersihkan tubuh Catherine, dengan penuh emosi dia menggosok punggung Catherine, membuat Catherine marah. Setelah itu Catherine mengeringkan rambutnya, lalu pintunya ada yang mengetuk. Ketika dibuka, yang datang ternyata Sebastian. Dengan cepat Catherine menutup kembali, namun ditahan Sebastian. Dikarenakan tenaga Sebastian lebih besar, ia dapat mendorong pintu. Selanjutnya, awalnya Catherine menolak, namun akhirnya terjadi pertempuran yang sangat seru. Setelah pertempuran itu, hubungan Catherine dan Sebastian semakin membara. Namun benar kata pepatah, sepintar-pintarnya kentut ditutupi, baunya tetap tercium juga. Seperti siang itu, Catherine dan Sebastian sedang asyik bertempur. Di balik pintu, Anna dengan diam-diam mengintip dari lubang kunci. Paginya, saat Anna membuka pintu, Anna memberitahu bahwa mertua Catherine sudah datang, membuat Catherine cemas, lalu ia bangun. Saat di meja makan, Boris menyindir Catherine, bahwa Catherine sekarang betah di rumah, sehingga jarang datang ke gereja.
Setelah itu dia menyuruh Anna mengambil minuman, namun minuman yang dipinta Boris sudah habis, membuat Catherine cemas, karena minuman Boris habis diminum Sebastian. Boris pun marah dan menuduh Anna yang meminumnya. Anna pun dihukum untuk berjongkok lalu disuruh meninggalkan ruang makan dengan cara merangkak. Adegan berpindah saat Sebastian sedang tidur. Tiba-tiba dia dihajar seseorang, hingga tak berdaya, lalu pria itu menyuruh pegawai yang lain untuk mengurung Sebastian. Ternyata yang menghajar Sebastian adalah Boris. Tak berapa lama kemudian datang Catherine, namun gudang itu telah dikunci. Dari dalam gudang Sebastian berkata bahwa dirinya tak mau bertemu lagi dengan Catherine. Ketika bertemu Boris, Catherine meminta agar Boris melepaskan Sebastian. Mendengar itu, Boris marah, sambil mengata-ngata Catherine telah membawa kerusakan dalam keluarganya, dan Catherine dinyatakan telah gagal total sebagai istri. Catherine balas menyerang dengan mengatakan bahwa dirinya menjadi begini, gara-gara dia tidak mencintai Alexander. Mendengar itu Boris tambah marah lagi. Kemudian Boris memberikan nasihat pada Catherine, bahwa dirinya memberikan kesempatan pada Catherine. Si Catherine ini bukannya berubah atas kesalahannya, malahan meminta kunci untuk melepaskan Sebastian. Kayaknya si Catherine ini terlanjur basah, ya, mandi sekalian, hehehe. Hal ini membuat Boris kembali marah. Kemudian ia meninggalkan Catherine, dan masuk ke kamar. Ternyata Catherine semakin nekat, ia mengganjal slot pintu Boris. Saat Boris mau keluar, pintunya tak bisa terbuka. Ketika Anna mau membantu Boris, dicegah Catherine. Kemudian, Catherine memberikan minum dan cemilan untuk dimakan Anna. Benar-benar lihai si Catherine ini, minuman dan makanan yang disajikan kepada Anna telah dibubuhi racun. Sehingga pita suara Anna rusak dan tak bisa bicara. Membuat perselingkuhannya lebih leluasa, karena Anna tak bisa melaporkan kepada Alexander. Ternyata bosku, si Catherine ini sudah terlanjur basah, demi cintanya pada selingkuhannya. Catherine pun memperlayakan Boris, karena Boris tahu skandal perselingkuhan dirinya dengan Sebastian. Ia pun bahagia, saat membaca surat dari Alexander, yang memberitahukan, Alexander tak bisa datang pada pemakaman Boris. Membuat perselingkuhannya semakin lancar, dan Sebastian pun didandani dengan pakaian baru. Suatu malam saat Catherine bangun, ia kaget karena Alexander pulang. Ia menyuruh Sebastian untuk ngumpet di kamar mandi, lalu dia menyalakan lampu, dan merapihkan spray. Ketika Alexander masuk dengan wajah berseri ia menyambutnya. Alexander menilai Catherine tambah gemuk, dibalas Catherine, karena dia telah menemukan makanan yang cocok. Alexander heran, karena bantal dua, seperti disediakan untuk berdua, dijawab Catherine, itu untuk menyiapkan kedatangan Alexander. Saat Alexander menemukan sabuk, Catherine membuat cerita bohong bahwa sabuk itu ditemukan di kebun, ia pakai agar roknya tidak melorot. Untuk mencegah Alexander berkata yang lain, ia mengambil teh untuk Alexander. Namun saat minum teh, Alexander berkata, dirinya telah mengetahui, bahwa Catherine selingkuh selama dirinya pergi. Namun Alexander memberi kesempatan, agar Catherine berubah, untuk tidak menemui Sebastian dan diam di rumah. Sedangkan Sebastian akan diusir. Lagi-lagi, si Catherine ini bukannya sadar, malah dia menyuruh Sebastian keluar dari tempat persembunyiannya. Rupanya si Catherine ini terlanjur basah, ia mandi sekalian. Dia membawa Sebastian lalu bercinta, sudah berang tentu. Alexander marah besar lalu. Sebastian pun melawan, maka terjadi baku hantam. Ketika Sebastian terdesak, Catherine menghajar Alexander perlaya. Kemudian Sebastian dan Catherine mengubur jasad Alexander. Sejak kejadian itu, Sebastian tinggal bersama Catherine, namun Sebastian gelisah, dan tidak tenang, karena selalu dibayangi wajah Alexander. Untuk menenangkan Sebastian, Catherine memberikan pertempuran. Pada suatu hari, Catherine terkejut ketika seorang ibu datang dengan membawa anak kecil bernama Teddy, dan memperkenalkan kepada Catherine, bahwa Teddy adalah cucunya, anak dari Alexander dan anaknya yang telah meninggal.
Cerita ini memperjelas bahwa Alexander terakhir ke Amble melihat pabrik batu baranya begitu lama, karena dia sudah punya anak dari wanita dekat pabriknya. Namun Catherine menolak dan mengatakan bahwa itu mustahil. Mereka datang karena Alexander meninggal, namun dibantah oleh Catherine bahwa Alexander belum mati, tapi menghilang. Kejadian itu Catherine sampaikan pada Sebastian, membuat Sebastian cemas. Bukan hanya itu, mereka pun tidak bisa mengadakan lagi pertempuran. Seperti hari itu, ketika Catherine akan mendatangi Sebastian, dicegat Teddy ingin ikut, maka dia pun mengurungkan niatnya untuk bertemu Sebastian. Cerita selanjutnya, dengan diam-diam Catherine menemui dan merayu Sebastian, namun Sebastian menolak. Ia marah karena tidak bisa di rumah Catherine, gara-gara ada Teddy dan neneknya. Catherine menyuruh Sebastian dengan diam-diam masuk ke rumahnya, namun Sebastian tidak mau karena takut ketahuan. Kalau ketahuan ia akan digantungnya. Lalu Sebastian mengusir Catherine. Suatu hari Catherine melamun duduk di atas jendela sambil menyaksikan Teddy bermain bersama pembantunya. Ketika Catherine melihat Sebastian lewat, ia mengejarnya. Dicegat Teddy minta ikut, namun ditolak Catherine, sementara Sebastian tak memperdulikan Catherine. Adegan selanjutnya, Catherine diberitahu pembantunya bahwa Teddy menghilang. Kemudian para pembantu termasuk Sebastian mencari Teddy ke hutan. Dalam pencarian, Sebastian menemukan Teddy berada di pinggir air terjun. Sedangkan Catherine dan neneknya di rumah menunggu dengan cemas. Saat datang Sebastian membawa Teddy yang pingsan kedinginan, neneknya mengusir Sebastian, dikejar Catherine. Sebastian marah karena nenek itu tak menghargai jasanya, lalu Catherine menenangkan emosi Sebastian. Lalu Catherine kembali menemui Teddy yang sedang pingsan. Ia berkata pada nenek Teddy untuk beristirahat sejam atau 2 jam, dan dirinya yang akan menunggu Teddy. Setelah nenek Teddy keluar, datang Sebastian. Ketika Teddy sadar, Catherine menyuruh paksa Teddy untuk tidur. Namun tidak tak mau. Akhirnya Catherine dan Sebastian membekap Teddy. Lalu Catherine menyuruh Sebastian keluar dan dirinya akan menyusul. Kemudian Catherine pura-pura nangis, datang Anna, kemudian Anna dengan tergesa-gesa keluar memberitahu nenek. Nenek pun menangis pilu, melihat Teddy sudah tak berdaya. Di tempat berbeda, Sebastian menangis menyesali perbuatannya, telah membantu Catherine membekap Teddy, lalu ia berlari. Kembali ke Catherine yang sedang ditanya oleh polisi, kapan Teddy perlaya? Catherine dengan berpura-pura sedih, dengan bohong ia menjelaskan bahwa ketika dirinya menunggu Teddy, ia tidur sekitar 10 menitan, ketika ia bangun tidak sudah tiada, tepatnya sebelum Anna masuk. Namun polisi ragu akan keterangan Catherine, mungkin Catherine tidur lebih lama, atau ada orang yang masuk dan membekapnya, karena ada luka memar di wajah Teddy. Dibantah Catherine, memar itu bawaan ketika Teddy ditemukan. Polisi menjelaskan kembali, menurut Dr. Burdon, memar itu seperti baru. Namun disangkal kembali oleh Catherine, karena dirinya telah capai. Tiba-tiba muncul Sebastian, mengaku bahwa yang membunuh Teddy adalah dirinya dan Catherine. Catherine membekap, sementara dirinya memegang kaki Teddy. Sebastian pun menjelaskan, yang membunuh Alexander adalah Catherine, dan membunuh Boris dengan jamur. Catherine yang membunuh Teddy agar Catherine dan dirinya bisa bersama-sama. Sebastian pun mengaku, bahwa dirinya tertindas dihantui Catherine, dan tak mau dilepaskan. Namun kembali Catherine menyangkal, bahwa kesaksian Sebastian adalah bohong, membuat Sebastian marah. Catherine menuduh yang melakukannya adalah Anna dan Sebastian. Bagi dirinya, Teddy sudah dianggap anaknya sendiri, dan membalikan fakta bahwa Anna dan Sebastian yang meracuni Boris, karena Anna yang mencari Supa ditemani Sebastian. Mertuanya pun pernah menghajar Sebastian sehari sebelum meninggal. Dan Anna akan mengatakan sebaliknya bahwa dirinya tak melakukan apa-apa. Ketika diminta keterangan Anna pun tetap bisu. Akhirnya Sebastian dan Anna ditahan, nenek Teddy pun pulang sementara Catherine selamat dan film pun ending. Itulah sahabat alur cerita film Lady Macbeth, semoga terhibur, cerio.